Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Safi Pradana dari program studi Teknik Industri dari Universitas Akprin Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah statistik 2 yang saya dapatkan di semester 4 kali ini, yaitu tentang distribusi Z. Nah, distribusi Z dan tentunya ada juga tabel Z dan tabel T. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana penggunaannya serta tentang bagaimana perbedaan dari ketiga hal tersebut. Jadi pada distribusi Z itu sering digunakan untuk uji hipotesis menggunakan nilai Z, yang dimana untuk menentukan apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Dan untuk interval kepercayaan itu membantu dalam pembuatan interval estimasi untuk min populasi. Pengujian asosiasi seperti uji Z untuk hubungan antara dua variabel kategorikal. Lalu untuk penggunaan tabel Z sendiri, yaitu tabel Z atau tabel normal standar, menyediakan nilai kritis dari distribusi Z untuk berbagai tingkat signifikansi, misalnya 0,5, 0,01, dan derajat kebebasan. Nah, tabel ini digunakan untuk menentukan nilai kritis, yaitu untuk uji hipotesis, di mana kita membandingkan nilai Z terhitung dengan nilai Z kritis dari tabel. Menghitung probabilitas, yang dimana membantu dalam menghitung probabilitas bahwa nilai Z akan jatuh dalam interval tertentu. Dan penggunaan tabel T sendiri, yaitu tabel T digunakan dalam analisis data yang melibatkan distribusi T yang serupa dengan distribusi Z, tetapi memiliki lebih banyak derajat kebebasan. Distribusi T biasanya digunakan ketika yang pertama, yaitu sampel size kecil. Ketika ukuran sampel kecil dan deviasi standar populasi tidak diketahui. Dan yang kedua, estimasi deviasi standar digunakan untuk mengestimasi deviasi standar populasi. Dan saya akan menyebutkan apa sih perbedaan dari distribusi Z dan distribusi T sendiri. Untuk distribusi Z itu digunakan ketika populasi diketahui memiliki deviasi standar yang diketahui dan ukuran sampel besar. Dan untuk distribusi T itu digunakan ketika deviasi standar populasi tidak diketahui atau ketika ukuran sampelnya kecil. Dan untuk penggunaan uji hipotesis Z, ini contohnya begitu. Jika ingin menguji apakah rata-rata suatu populasi lebih besar dari 50 dengan
tingkat signifikansi 0,05, maka akan mencari nilai Z kritis dari tabel Z. Untuk A per 2 sama dengan 0,025. Atau karena ini adalah uji dua sisi. Dan interval kepercayaan dengan Z untuk membantu interval kepercayaan 95%. Untuk min populasi, maka akan menggunakan nilai Z sebesar 1,96. Dan untuk penggunaan uji hipotesis T, tadi setelah kita jelaskan bagaimana penggunaan uji hipotesis Z. Nah, yang sekarang kita akan menjelaskan penggunaan uji hipotesis T. Jika ingin menguji apakah rata-rata suatu populasi lebih besar dari 50 dengan deviasi standar populasi yang tidak diketahui dan ukuran sampel 30, maka akan menggunakan distribusi T dengan 29 derajat kebebasan. Dan berikut kami tampilkan contoh dari tabel Z begitu. Mungkin bisa teman-teman lihat. Di situ sudah ada contoh tabel Z. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai distribusi Z, tabel Z, dan tabel T, bagaimana penggunaannya, dan apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman semua ya. Amin. Ditunggu di video saya selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.